Hubungan antar makhluk hidup terdiri dari beberapa simbiosis di dalamnya, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selain itu juga ada rantai makanan. Selanjutnya ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang terdiri dari hubungan makhluk hidup dalam ekosistem dan juga adaptasi makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis, yaitu hubungan antar makhluk hidup sangat penting. Karena tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup sendiri. Hubungan antara makhluk hidup sangat beragam. Hubungan yang khas dan erat antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut dengan simbiosis. Simbiosis yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda di mana kedua makhluk hidup tersebut saling mendapat keuntungan. Sebagai contoh, 1. Lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu. Ketika hinggap, serbuk sari akan melekat pada kaki lebah dan saat dia hinggap ke bunga lain, serbuk sari menempel pada bunga tersebut. 2. Bakteri E. coli yang hidup pada tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat menguntungkan manusia dengan membantu membusukkan sisa makanan. Sedangkan manusia menyediakan tempat dan makanan bagi bakteri tersebut. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contoh, anggrek yang menempel pada pohon mangga. Anggrek yang menempel mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pohon yang ditempeli tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara hiu dan ikan remora. Ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan makhluk hidup yang lain dirugikan. Sebagai contoh, A. Cacing perut dengan manusia. B. Kutu dengan anjing. C. Benalu dengan pohon yang ditumpanginya. B. Rantai makanan. Di dalam rantai makanan terdapat komponen-komponen. Pada contoh rantai makanan di atas, padi disebut sebagai produsen. Produsen merupakan penyedia makanan awal dalam rantai makanan. Oleh karena itu produsen selalu ditempati oleh tumbuhan yang memiliki hijau daun karena mampu membuat makanan sendiri. Hewan yang memakan padi seperti tikus disebut konsumen tingkat pertama atau konsumen satu. Konsumen satu merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen. Selanjutnya burung hantu yang memakan tikus disebut konsumen dua. Hal ini karena burung hantu memakan tikus yang merupakan konsumen satu dalam rantai makanan. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. A. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem hutan yang merupakan ekosistem terbesar di darat. Di hutan banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di antaranya pohon jati, buah-buahan, rumput, dan lain-lain. Begitu banyak hewan yang tinggal di hutan, seperti kera, orang-utan, burung, macan, dan lain sebagainya. Jadi yang termasuk dalam ekosistem hutan antara lain pohon jati, rumput, ular, kera, macan, harimau, burung, dan tumbuhan serta hewan lainnya. Selanjutnya ada ekosistem sawah yang merupakan ekosistem buatan tangan manusia, di mana anggota ekosistem ini tidak terlalu banyak. Anggota utamanya adalah padi. Adapun benda yang ada dalam ekosistem ini adalah air dan tanah. Ketiga ada ekosistem kolam hias.
Anggota ekosistem kolam hias diantaranya ikan hias seperti ikan koi, ikan lohan dan beragam ikan hias lainnya serta tumbuhan teratai, eceng gondok, air, batu dan lain-lain. Keempat, ada ekosistem kebun, yaitu termasuk ekosistem buatan, di mana anggotanya lebih banyak daripada ekosistem sawah. Seperti pohon jeruk, apel, nangka, kelapa, cabai, kol, singkong, ulat bulu, semut, jangkrik, kadal, dan lain-lain. B. Adaptasi makhluk hidup. 1. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama. Untuk kelangsungan hidupnya, adaptasi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Contoh, jenis paruh dan kaki burung. Beragam tipe mulut serangga, aneka ragam jenis akar, batang, dan daun pada tanaman. Termasuk dari macam-macam jenis adaptasi makhluk hidup. Kedua, ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh, sehingga sulit untuk diamati. Macam-macam adaptasi fisiologi. Yang pertama, ada adaptasi fisiologi pada manusia meliputi beberapa contoh yaitu: pertama, jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Kedua, ukuran jantung para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Ketiga, pada saat udara dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin atau air seni. Kedua, ada adaptasi fisiologi pada hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dibedakan menjadi karnivor atau pemakan daging, herbivor yaitu memakan tumbuhan, serta omnivor yaitu pemakan daging dan tumbuhan. Penyesuaian hewan-hewan tersebut terhadap jenis makanannya antara lain terdapat pada ukuran panjang usus dan enzim pencernaan yang berbeda. Untuk mencerna tumbuhan yang umumnya mempunyai sel-sel berdinding sel keras, rata-rata usus herbivora lebih panjang daripada usus karnivora. Ketiga, ada adaptasi fisiologi pada tumbuhan yang meliputi beberapa contoh yaitu: yang pertama, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai bunga yang berbau khas. Kedua, tumbuhan tertentu menghasilkan zat khusus yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau melindungi diri terhadap herbivor. Misalnya, semak azalea di Jepang menghasilkan bahan kimia beracun sehingga rusa tidak memakan daunnya atau zat alelopati. Ketiga, ada adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku terlihat dari tindakan atau tingkah laku makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Macam-macam adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan. 1. Bunglon. Kalian tentu pernah melihat bagaimana bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon akan berwarna coklat. Begitu juga ketika ia berada di pohon yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Perubahan warna tubuh pada bunglon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindung dari musuhnya. Perubahan warna kulit sesuai dengan warna lingkungannya seperti yang dilakukan oleh bunglon dinamakan mimikri. 2. Kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. 3. Cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan, seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut.
4. Siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput, kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. 5. Cicak. Cicak merupakan contoh hewan yang ekornya mudah putus. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kejadian ini dinamakan autotomi. Jika seekor cicak dikejar pemangsa, ekornya secara mendadak putus dan bergerak-gerak sehingga perhatian pemangsa akan tertuju pada ekor yang bergerak-gerak tersebut. Kesempatan itulah yang digunakan cicak untuk menghindarkan diri dari kejaran predator. 6. Ikan paus. Paus adalah mamalia yang hidup di air. Seperti hewan mamalia yang lain, walaupun hidup di air, paus bernapas menggunakan paru-paru. Padahal paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air. Paus dan semua mamalia yang hidup di air, kurang lebih tiap 30 menit muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana perilaku paus lewat siaran televisi. Ketika muncul ke permukaan air laut, paus mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air yang sudah jenuh dengan air, sehingga terlihat seperti air mancur. Setelah itu paus menghirup udara sebanyak-banyaknya sehingga paru-parunya penuh dengan udara. 7. Hibernasi dan estivasi. Pada musim dingin banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya, tetapi makanan sangat langka. Untuk dapat bertahan maka beberapa hewan misalnya tikus, landak, beruang hitam dan lain-lain melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang di musim dingin.